warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hormat kami dari tim Genap 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan diri. Saya Eko Yunani Putri sebagai panitia. Saya Egas Putra sebagai hakim ketua. Saya Abdul Afika sebagai hakim anggota 1. Saya Alvika Nurhuda sebagai hakim anggota 2. Saya Adi Faraka Alina sebagai jaksa 1. Saya Putri Amanda sebagai penuntut umum. Saya Hamifah Yulianika sebagai pengacara 1. Saya Zaratul Kolbi sebagai pengacara 2. Saya Andreas Marcelino sebagai jaksa keagamaan. Saya Asbi Azwi sebagai polisi. Saya Alfi Hidayat sebagai polisi. Saya Ramdan Media sebagai terdakwa 1. Saya Sukma Kasih Putri sebagai terdakwa 2. Saya Ridwan Syarina sebagai terdakwa 3. Saya Nabila sebagai terdakwa 4. Saya Diana Mirahayu sebagai saksi 1. Saya Fitri Hanifah sebagai saksi 2. Saya Aisyah Pratayana sebagai saksi 3. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan sidang kelompok genap 12 IPA 1. Sidang perkara Tripikor nomor 5 garis miring PID titik SUS strip TPK garis miring 2022 garis miring PT. Demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa, pengadilan tindak pidana korupsi siap dimulai. Yang mulia majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara Tipikor nomor 5 garis miring PID SUS TPK garis miring 2022 garis miring PT. Pada hari ini 27 November 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilahkan masuk ke dalam ruangan sidang. Kepada petugas, tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara Rahmi, Sukma, Riri, dan Nabila didampingi oleh penasihat hukum? Iya, kami didampingi penasihat hukum. Kami didampingi. Benarkah saudara penasihat hukum? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin berencana saudara serahkan kepada jaksa penuntut umum. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Padang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiary pada pasal 3. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum? Ya, Yang Mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Terlebih dahulu, perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2022 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Rahmi, Sukma, Nabila, dan Riri. Pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Selanjutnya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan kepada saksi terhadap surat dakwaan penuntut hukum dalam perkara atas nama terdakwa Rahmi, Sukma, Nabila, dan Riri. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiary pasal 3, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf Yang Mulia, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dengan eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus sebelumnya yang telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi penuntut umum tersebut disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam membuatkan permintaan secara terima-barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Kawanan Drama. Saudara terdakwa, penuntut umum dan penuntut umum, demikian putusan sela dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subset pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap, Yang Mulia. Silakan bacakan tuntutannya. Satu, menyatakan terdakwa
rupiah yang dibebankan secara tanggung-teng oleh terdakwa dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Geraha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagaimana uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperolehkan kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah, Yang Mulia. Kepada saksi pertama, Saudari Aisyah Permatariandra, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat hari ini melihat yang mulia dan saya melaksanakan sidang hari ini. Benar Anda bernama Aisyah Permatariandra, umur 20 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta? Ya, benar Yang Mulia. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Saudara saksi siap? Siap Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan akan mengatakan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Semoga Tuhan Semoga Tuhan menolong saya. menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberi keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, Yang Mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian bersama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Geraha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Kepada saksi kedua, Fitri Hanifah dan Dian Rahmi Rahayu, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan hari ini.
Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Saudara saksi siap? Siap, Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan dengan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa saudara dengan terdakwa? Kami hanya teman biasa, Yang Mulia. Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua skedul meeting, tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT kepada dalam hal penandatanganan dan akan meminta acara serah terima barang dan Saya sebagai bendaharanya, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang bertanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum, saudara Rahmi Amelia. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang Yang Mulia, perkenankan kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar yang pertama menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakini menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwa dalam surat dakwaan. Yang kedua, pembebasan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 161 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Yang keempat, membebaskan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada, Yang Mulia, saya mempunyai barang bukti. Selanjutnya, pembacaan amar putusan tervonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Rahmi, Sukma, Nabila dan Riri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar Rp200 juta. Sidang kasus korupsi hari Minggu tanggal 27 November 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Padang berakhir dengan hasil terdakwa Rahmi, Sukma, Nabila dan Riri dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Penuntut umum dan penuntut hukum cukup. Yang Mulia. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup.
menggalakkan